welcome back di MyTech Audio. Dan kali ini nggak seperti biasanya, saat ini saya lagi nggak ada di studio saya di Jakarta guys. Sekarang saya lagi pulang kampung di Surabaya, kampung halaman saya. Tapi saat ini juga tempat saya mungkin agak kurang kondusif ya buat rekam video. Karena di sini ada deket saya ada jalan raya. Saya lagi di kayak cafe outdoor gitu sekarang ya. Tapi tempat seperti ini, tempat yang agak rame, pinggir jalan raya seperti ini, biasanya teman-teman, itu tempat yang oke banget buat ngetes noise cancelling earbuds, noise cancelling headphones seperti Pamu Z1 yang akan kita bahas di video kali ini teman-teman. Dan saya yakin banyak dari kalian yang pasti belum pernah denger brand Pamu ini, termasuk saya ya. Waktu pertama kali Pamu reach out ke MyTech Audio, saya mikir, brand apa ini? Pamu Z1 ini kalau kalian lihat di marketplace ya, itu dijual di kisaran harga $70. Itu berarti sekitar ya 1 juta lebih sedikit gitu teman-teman. Jadi termasuk agak mahal untuk budget noise cancelling earbuds. Tapi kalau kalian beli melalui link yang saya bagikan di deskripsi di bawah video, Pamu bilang sih katanya bakal dapat diskon sekitar berapa ya? 10 atau 20% gitu teman-teman. Saya agak lupa. Tapi kalian tahu kalau saya di sini bukan buat jualan teman-teman. Saya di sini buat nge-review produk satu ini dan ngasih tahu ke kalian apa pro dan kontra dari produk satu ini. Ya memang kalau kalian beli melalui link di bawah ini, saya bakal dapat segelintir receh teman-teman yang akan saya pakai buat perkembangan channel ini. Tapi kalian tahu sendiri kalau tugas utama saya adalah nge-review produk satu ini. Dan dari situ nanti kalian bisa tahu sendiri apakah TWS ini cocok atau enggak sih dengan kebutuhan kalian. Atau mungkin worth it atau enggak sih buat kebutuhan kalian. Atau malah nggak worth it. Dan Pamu tentunya juga nggak melihat video yang kalian tonton ini sebelum saya publish ya. Jadi mereka nggak melihat video ini terlebih dahulu sebelum kalian teman-teman. Kalau gitu sekarang kita masuk ke video reviewnya guys. Yuk. Sekali lagi, saya mohon maaf ya kalau misal suasananya agak rame karena saya kesusahan untuk cari tempat shoot video di Surabaya ini teman-teman, yang outdoor dan tentunya aman waktu saya buka masker seperti ini. Dan saya tahu banyak banget dari kalian yang pingin langsung aja bang ke noise cancelling atau bagian audio. Ya, tapi tahan dulu ya, formalitas dulu aja lah. Secara desain kalau kita lihat bagian sabuk atau belt dari TWS ini memang terkesan agak unik ya kalau dibandingin sama TWS lain di pasaran teman-teman. Ya di sini Pamu juga ngirimin belt atau sabuk nih dengan berbagai opsi warna teman-teman. Ya mungkin ini strategi Pamu untuk memikat pasar anak muda teman-teman. Sedangkan untuk case-nya terbuat dari plastik dengan USB-C port di bagian bawah. Dan begitu beralih ke earbud-nya, jujur, secara ergonomis saya lebih suka sama desain TWS dengan housing yang agak gemukan tapi nggak terlalu memanjang kayak Pamu Z1 atau Sony WF-1000XM3 gini teman-teman. Kayak apa ya, desain housing dan stem yang gemuk seperti ini tuh menurut saya lebih mudah buat digenggam aja kalau bagi saya pribadi ya. Karena biasanya model stem yang terlalu kurus kayak punyanya Hello X1 gitu misalkan atau beberapa TWS lain atau kayak Apple AirPods Pro gampang banget untuk tergelincir dari tangan saya ini teman-teman. Dan secara fit, Pamu Z1 ini juga salah satu TWS yang cukup nyaman dipakai di telinga saya. Ini salah satu TWS dengan fit yang paling oke yang pernah saya coba. Dan fitnya lebih oke daripada Hello X1 ketika saya coba. Tapi sekali lagi, fit itu subjektif ya teman-teman. Kalian harus pastiin dengan telinga kalian masing-masing. Kalau bagi saya pribadi sih, Pamu Z1 lebih oke fitnya daripada Hello X1. Ini TWS yang saya review di video sebelumnya teman-teman. Nah, untuk touch control, di Pamu Z1 kalian bisa single tap, double tap, dan juga tekan tahan. Sayangnya di sini Pamu Z1 nggak nyediain mekanisme triple tap alias tekan 3 kali teman-teman. Nah, untuk fungsi double tap dan long press bisa diatur di aplikasinya. Mau kalian pakai buat fungsi apa teman-teman. Sedangkan untuk fungsi single tap praktis sih cuma buat play pause music aja. Selain daripada itu, di app-nya ini kalian bisa lihat level baterai dari earbud kiri dan kanan, lalu mode transparansi, ANC, dan normal alias ANC off bisa kalian toggle secara manual. Lalu disediakan juga EQ sound effect, EQ preset. Yang di sini selain mode normal disediakan juga mode pop, rock, jazz, vokal, dan classic. Dari semuanya ini favorit saya adalah yang versi pop teman-teman. Di versi pop ini saya merasa separasi instrumen jadi lebih oke daripada mode normal dan bassnya juga agak lebih berasa. Sedangkan di mode rock audionya jadi terdengar lebih pelan somehow. Mode jazz juga mirip dengan mode pop. Sedangkan untuk mode vokal
audionya jadi jauh lebih pelan dan jauh lebih madi teman-teman. Saya nggak ada komenin. Di sini juga disediakan pengaturan untuk gaming mode, ada low latency dan ultra low latency teman-teman. Tapi anehnya di kasus di unit saya ini, mode low latency dan ultra low latency ini malah ngebikin delay antara audio video jadi lebih parah, terutama ketika dipakai buat nonton video teman-teman. Untuk ketahanan air sudah di-rate di IPX4 alias IPX4 teman-teman. Berarti Pamuziwan ini udah tahan cipratan air dari segala arah. Sudah saya tes siram-siram air dan unit saya ini untungnya masih berfungsi normal setelahnya. Sempat kebanyakan nih siraman airnya. Sekarang kita ngomongin daya tahan baterai dan kualitas penchargingannya teman-teman. Seperti di Halo X1, Pamuziwan ini juga sudah support wireless charging. Jadi selain kalian bisa ngecharge-nya pakai kabel, kalau kalian punya wireless charger, kalian bisa pakai wireless charger tersebut untuk ngecharge Pamuziwan ini teman-teman. Dan kalau baterai udah penuh, ketika saya tes di volume 50% buat play music di mode noise cancelling on, Pamuziwan bisa bertahan memainkan musik selama 4 jam 56 menit. Jadi ini sedikit di bawah rata-rata ketahanan baterai dari TWS lain yang punya noise cancelling yang pernah saya tes selama ini teman-teman. Tapi tentunya kalian bisa memperpanjang daya tahan baterainya ini kalau kalian berpindah ke mode normal, berpindah ke konektivitas. Seperti kebanyakan TWS lain yang dirilis dari tahun 2021 sampai 2022 ini, saya rasa Bluetooth 5,2 sudah menjadi standar lah ya teman-teman. Dan tak terkecuali untuk Pamuziwan ini yang udah dilengkapi dengan Bluetooth 5,2. Ketika saya tes kekuatan sinyal Bluetooth-nya di tempat terbuka, saya bisa berjalan membawa Pamuziwan ini menjauhi HP saya sebagai source audio di sini hingga jarak maksimum 37 meter sebelum sinyal Bluetooth mulai mengalami putus-putus atau gangguan di sini. Dan ini hasil yang cukup oke lah untuk ukuran TWS. Dan buat kalian yang demen nonton YouTube atau Netflix pakai TWS, Pamuziwan ini relatif aman-aman aja teman-teman dari delay antara audio video. Saya nggak nyadar sih ada delay audio video ketika memakai Pamuziwan ini buat video streaming, baik di iPad saya maupun di HP Android saya. Very nice. Untuk audio transmission codec yang disupport oleh TWS1 ini juga baru SBC dan AAC. Sayangnya belum ada aptX di sini teman-teman. Lalu tentu TWS ini juga belum support multi pairing dan multi device connection. Cuma bisa dikoneksikan ke satu perangkat aja di saat yang bersamaan. Dan juga belum ada fitur auto play pause teman-teman, alias wearing detection. Jadi kalau kalian ngelepas TWS-nya ini di tengah dengerin musik atau nonton film atau musik yang kalian tonton atau kalian dengerin ini tadi nggak akan terpause secara otomatis. Untuk call testnya sendiri saya sudah sempat ngetes di bandara ketika saya flight ke Surabaya. Barengan sama call testnya Halo X1 di video sebelumnya teman-teman. Yuk kita langsung aja ke call test. Oke teman-teman, setelah ngetes call quality dari TWS Halo X1, saya langsung switch ke Pamuziwan ya, biar sekalian aja lah gitu ya. Nah, bagaimana menurut kalian call quality dari TWS Pamuziwan ini teman-teman? Kalau menurut kalian gimana? Saat ini saya lagi di bandara ya, FYI, kalau bagi yang nggak lihat videonya Halo X1. Tes 123, tes 123. Kasih tahu saya ya di kolom komentar di bawah bagaimana kualitas call dari Pamuziwan ini teman-teman. Sekarang kita kembali ke video review. Oke guys, sebelum masuk ke audio review, sebelumnya kita ngomongin dulu soal fitur active noise cancelling dari TWS1 ini. Untuk harganya sih, Pamuziwan menurut saya punya kualitas ANC yang ya good enough lah, decent gitu. Tapi masih belum sekedap noise cancellingnya Soundpeats itu yang harganya lebih murah di sini teman-teman. But kalau misal dibandingin sama Halo X1 yang saya review di video sebelumnya, noise cancelling dari Pamuziwan ini masih lebih oke, terutama dalam hal low frekuensi, tapi juga mid frekuensi pun juga diredam secara sedikit lebih oke daripada ANC dari Halo X1 ini. Kalau dibandingin sama ANC-nya Realme Buds R2 Neo yang harganya cuma separuhnya, noise cancelling di Pamuziwan masih agak lebih oke saya rasa. Terutama dalam hal menekan frekuensi mid-range, seperti suara orang ngobrol di sekitar gitu. Tapi dalam hal ngeredam low frekuensi noise, saya rasa baik Realme maupun Pamuziwan berada di level yang sama. Cukup sama-sama oke sih. Tapi pembeda lainnya, saya rasa ada di hilangnya atau absennya white noise di Pamuziwan ini. Nah, salah satu keluhan minor saya dari noise cancellingnya Realme Buds R2 Neo adalah masih cukup terdengar white noise teman-teman. Seperti gitu. Kalau diamatin baik-baik, terutama kalau dibandingin sama Pamuziwan yang di sini benar-benar bersih dari white noise ini tadi. Nah, saya rasa absennya white noise alias ini tadi dari ANC-nya Pamuziwan
yang bisa ngebikin ANC dari Pamuziwan ini berasa agak lebih kedap daripada ANC-nya Realme Buds R2 Neo. Lalu mungkin pertanyaan berikutnya, apakah ANC dari Pamuziwan ini berpengaruh ke kualitas audio yang dihasilkan? Menurut saya ada sih pengaruhnya teman-teman, tapi pengaruh yang cukup oke untungnya di sini. Saya rasa ketika noise cancellingnya aktif, di sini Pamuziwan bisa ngasih audio yang menurut saya secara bassnya lebih dapet, tapi juga secara dinamisnya juga lebih dapet. Terutama kayak soundstage depth dari depan ke belakang itu berasa lebih ngebuka aja. Sedangkan di mode noise cancelling off alias mode normal, presentasi soundnya menurut saya jadi lebih linear, kayak lebih flat gitu. Memang sih masih lebar secara kiri kanan, tapi depth-nya dari depan ke belakangnya ini kayak kurang buka, kayak agak kompres gitu teman-teman. Sekaligus menjadi penyambung ke topik kita berikutnya. Bagaimana audionya sendiri? Audionya untungnya di sini overall alright sih, oke. Not bad, tapi juga nggak wah buat saya pribadi, tengah-tengah aja. Tapi sebelum kita bahas audio secara lebih detail, kita bahas volumenya dulu teman-teman. Pamuziwan ini secara volume menurut saya normal sih untungnya. Nggak seperti di Hello X1 ini yang menurut saya agak pelan ya dibandingin TWS-TWS lain yang pernah saya tes selama ini. Pamuziwan bisa kasih saya volume ya 60-70% aja itu udah cukup buat telinga saya. Volume segini juga kurang lebih sama kencengnya sama Realme Buds R2 Neo. Dan ini sekitar 10-20% lebih kenceng dari TWS seperti Hello X1 yang saya review di video sebelumnya. By the way, dua TWS ini, Realme Buds R2 Neo dan Hello X1 juga akan saya pakai sebagai comparison pembanding di audio reviewnya dari Pamuziwan kali ini teman-teman. Karena menurut saya, kalau dibandingin baik-baik, audio di Pamuziwan ini bisa dibilang secara karakter dia ada di tengah-tengah antara Hello X1 dan Realme Buds R2 Neo. Di sini Realme Buds R2 Neo yang paling dark, paling bassy ya, dengan bass yang secara kuantitas dan extension paling oke di antara 3 TWS ini. Tapi juga secara soundstage paling sempit juga sih teman-teman. Sedangkan Hello X1 yang paling keluar secara treble-nya di antara 3 TWS ini. Nah, si Pamuziwan ini di tengah-tengah antara Realme dan Hello saya rasa, secara karakter audionya overall. Pun demikian secara lebar dan ukuran soundstage di Pamuziwan sedikit lebih lebar dari Realme Buds R2 Neo. Di lagu-lagu yang presentasi vokalnya sangat-sangat intimate, sangat-sangat intim, seperti Come Away With Me dari Norah Jones. Presentasi vokal dari Norah Jones di lagu ini berasa lebih maju dan lebih intimate banget di Realme Buds R2 Neo. Sehingga overall secara emotionnya pun lebih dapat di Realme Buds R2 Neo daripada di Pamuziwan teman-teman. Karena vokalnya intim banget kalau di Realme Buds R2 Neo ini. Sedangkan di Pamuziwan presentasinya dia lebih linear bisa dibilang. Jadi dia memang lebih ngebuka secara kiri kanan lebih lebar, tapi vokal dari Norah Jones ini sendiri yang menurut saya justru menjadi keunikan dari lagu ini, di mana vokalnya berasa intimate banget ya di lagu ini. Di Pamuziwan berasa agak lebih jauh. Dan tentunya Pamuziwan masih lebih unggul daripada Realme Buds R2 Neo di lagu-lagu yang memang ngedukung soundstaging yang lebar, seperti di lagu Superstition-nya Stevie Wonder gitu misalkan. And of course, dalam hal soundstaging, di atas 2 TWS ini saya rasa masih ada Hello X1 yang di sini menurut saya nggak cuma bisa kasih soundstage yang secara ukuran lebih lebar, lebih luas ya, lebih ngebuka, lebih open, tapi juga secara kualitas soundstage-nya lebih oke daripada Pamuziwan maupun Realme Buds R2 Neo. Misal seperti positioning tiap instrumen, lokalisasi atau positioning tiap instrumen ini berasa lebih tepat, lebih berasa lebih akurat di Hello X1 daripada di Pamuziwan dan apalagi Realme Buds R2 Neo. Balik ke Pamuziwan sekarang. Bicara soal clarity dan micro detail, terutama dalam hal vokal cowok maupun cewek, dan mid-range overall, Pamuziwan masih lebih punya clarity, lebih punya detail daripada di Realme Buds R2 Neo. Presentasi sound dari Realme Buds R2 Neo terdengar agak lebih madi di sini bisa dibilang, tapi lagi Hello X1 masih lebih unggul secara clarity dan micro detail dan juga tekstur dan detail di vokal dari 2 TWS ini. Meskipun ya harus agak ngorbanin body vokal sedikit di sini teman-teman. Secara bass pun saya rasa Pamuziwan ini juga agak nanggung gitu. Jadi kalau buat para basshead pun saya nggak bisa rekomenin sih. Audionya juga dia lebih ke balance bisa dibilang ya. Tapi paling enggak, bass di Pamuziwan lebih berasa, lebih present daripada bassnya Hello X1 overall. Tapi secara kuantitas bass, extension bass, kedalaman bass,
dan juga punchy dari bassnya, Realme Buds R2 Neo jelas lebih oke daripada PAMUZI One. Ini sekalipun PAMUZI One sudah saya pindah ke mode pop di sini dan mode noise cancelling on, tapi tetap bass di Realme Buds R2 Neo secara tuningan basicnya dia memang lebih ngebass sih, lebih punchy gitu daripada PAMUZI One. So, buat pemakaian di tempat yang rame, seperti di pinggir atau dekat jalan raya, seperti saya sekarang ya teman-teman, Realme Buds R2 Neo masih lebih oke. Dia bisa lebih menjaga keutuhan bassnya daripada PAMUZI One. Jadi sebagai kesimpulan teman-teman, PAMUZI One sebenarnya not bad, tapi nggak stand out sampai gimana juga menurut saya. Kecuali ya kalau kalian memang suka desain yang seperti ini ya, ada belt yang bisa diganti-ganti dengan warna lain gitu. Ya ini lebih ke soal desain ya teman-teman. Tapi come on, kebanyakan dari kita kalau cari TWS pasti mentingin salah satu fitur, kalau nggak audio, mungkin fitur noise cancelling, atau bahkan call quality yang oke gitu-gitu kan ya. Dan di sektor fitur seperti audio dan fitur active noise cancelling, komen saya masih sama. PAMUZI One ini doing oke, tapi nggak ada yang wah gitu, nggak ada yang stand out menurut saya. Apalagi untuk harganya yang sudah menyentuh angka 800.000 atau 900 ribuan ini teman-teman. Harga yang saya rasa udah di ranah yang nanggung-nanggung gitu. Kalau misalkan TWS ini dijual di kisaran harga 500.000 sampai 600.000, saya yakin PAMUZI One masih bisa berkompetisi secara oke. Tapi untuk harga 700.000 ke atas, ini kompetisi yang cukup berat ya saya rasa. Bayangin, di harga di bawah 700.000 rupiah aja, ada TWS-TWS seperti ini teman-teman. Bayangin betapa ketatnya kompetisinya kan. Dan beberapa TWS yang saya tampilin ini, mereka masing-masing punya fitur yang menurut saya stand out ya, yang bisa ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri buat consumer-consumer tertentu. Jadi ya, seperti yang kalian bisa lihat sendiri, di video ini saya bukan jualan ya teman-teman. Ya maybe kalau kalian tertarik buat nyobain mau TWS dengan desain yang seperti ini gitu ya, lebih mentingin desain gitu. Dan overall fitur yang menurut saya doing oke, good gitu. Gak ada satu fitur yang menurut saya stand out. Ya bisa dicoba sih PAMUZI One ini. Tapi kalau kalian sudah mentingin salah satu fitur tertentu harus oke, pokoknya oke gitu. Entah itu audio, noise cancelling, atau call quality yang oke. Sayangnya menurut saya ada banyak TWS lain, alternatif TWS lain di harga yang bahkan lebih murah dari PAMUZI One ini yang bisa kalian pertimbangin teman-teman. Kalau gitu teman-teman, thank you kalau udah nonton video ini sampai akhir. Dan kalau kalian merasa terbantu dengan info-info yang saya share di video kali ini, pertimbangin juga teman-teman untuk like video ini dan juga subscribe ke channel ini kalau kalian berkenan. Thank you buat teman-teman sekalian yang sudah subscribe ke MyTech Audio hingga detik ini. Thank you for the support. Dan di video berikutnya saya seharusnya ya udah balik ke Jakarta, udah di studio saya normalnya. Stay tune teman-teman, ada produk-produk terbaru dari Lenyes, Eagle, Niva, dan lain-lain. Kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. See you guys, bye, stay safe semuanya.